Pada tanggal 28 April 2024, seorang pendeta bernama John Paul J.P. Miller memberikan khutbah di gereja Solid Rock dengan suasana yang gembira, namun ia mengumumkan berita tragis bahwa istrinya Micha Miller yang berusia 30 tahun telah menghabisi diri sehari sebelum dia melakukan khutbah. Sebelumnya, J.P. menikah dengan Alison Miller dan memiliki 5 anak. Dia mulai berkhutbah di usia 20 tahun dan mendirikan gerejanya sendiri setelah bertemu Micha, yang saat itu baru berumur 14 tahun, ketika keluarganya pindah ke Myrtle Beach. Pernikahan JP dengan Alison mengalami masalah serius, termasuk tuduhan hubungan dengan anak di bawah umur dan kejadian prostitusi yang menyebabkan berbagai anggota jemaatnya pergi. JP dan Micha mulai hubungan rahasia pada tahun 2015. Dan setelah perceraian JP dan dari Alison pada tahun 2016, mereka menikah meskipun keadaan pernikahan mereka semakin memburuk akibat karma dari cerainya dengan Alison. Setelah menikah, Micha mengaku mengalami pelecehan seksual, finansial, dan emosional dari JP. Mereka tetap bersama dan melakukan perjalanan misi ke berbagai negara. Meskipun Micha berjuang untuk mempertahankan pernikahan mereka, pada November 2022, Micha merasa tidak tahan lagi dan pergi tinggal bersama keluarganya. JP mengirimkan email yang menyatakan kalau ia tidak akan memaafkan jika seseorang menyakitinya, menunjukkan ketegangan yang terus berlangsung dalam hubungan mereka. Meskipun Micha berusaha untuk memperbaiki situasi, ia akhirnya tidak dapat bertahan dan menghadapi situasi yang semakin sulit. JP mengancam Micha dan saudara perempuannya ketika Micha memutuskan untuk pindah pada Februari 2023. Meskipun masalah dalam pernikahan mereka, JP dan Micha menandatangani perjanjian pernikahan yang mengecualikan aset gereja jika mereka bercerai. Lalu pada 8 Oktober, Micha mengajukan gugatan cerai tetapi kasusnya dilibatkan karena mereka ingin mencoba lagi. Hanya 10 hari kemudian, JP mengajukan gugatan cerai karena mereka tidak lagi tinggal bersama. Selama khutbahnya, JP sering membahas masalahnya dengan Micha, menggambarkan dirinya sebagai orang yang masalah kesehatan mental. JP mulai berfokus pada wanita lain, mengakui kalau ia berdoa untuk menjadi kaya dan menemukan pasangan yang menarik. Dia juga mengatakan bahwa musuhnya yang merujuk pada Micha tidak mengganggunya. Lalu pada Februari 2024, Micha dirawat di rumah sakit jiwa dan saat pulang, dia menemukan kalau JP telah mengambil dompet dan kunci mobilnya. Ketika dia melapor ke polisi, JP mengatakan bahwa Micha tidak stabil secara mental dan mobil itu adalah harta bersama. Polisi tidak dapat bertindak karena tidak ada kejahatan yang terjadi, sementara JP terus memfitnah Micha. Situasi semakin buruk ketika Micha telah menemukan bannya disayat dan pelacak GPS terpasang di mobilnya. Dia melaporkan hal ini kepada polisi tetapi tidak ada bukti yang cukup. Suatu hari di pom bensin, JP muncul dan menolak berbicara dengan Micha, yang menyebabkan konflik di antara mereka berdua. JP mengancam akan memposting foto pribadi Micha di media sosial dan Micha mengancamnya akan mengajukan tuntutan jika itu terjadi. Ketegangan dalam hubungan mereka semakin meningkat, menciptakan suasana yang sangat berbahaya. Namun Micha juga merekam interaksi dengan JP yang terus mengikutinya dan kemudian menghubungi polisi lagi untuk menjelaskan situasi. Saat petugas tiba, Micha menerima telepon dari nomor anonim dan diminta untuk berhenti menghubungi polisi, atau mereka akan mengeluarkan perintah penahanannya. Dia menyatakan ketakutan akan keselamatannya, menjelaskan kalau JP telah mengendalikannya hidupnya sejak bertemu. Micha kembali meminta perintah penahanan dan petugas mengonfirmasi adanya pelacak GPS di mobil ketika JP muncul. Menunjuk kalau situasi semakin memburuk, meskipun Micha melaporkan perilaku JP, polisi tidak mengambil tindakan yang berarti. Beberapa hari kemudian, Micha memposting video di Facebook untuk mendukung orang dalam situasi kekerasan, menekankan pentingnya menghindari kekerasan dalam bentuk apapun. Lalu pada tanggal 27 April, Micha terlihat di kamera membeli pistol dan amunisi sebelum menuju Taman Negara. Setelah itu dia melakukan panggilan darurat, menyatakan niat untuk menghabisi dirinya dan lokasi tepatnya. Lalu pihak berwenang mengirimkan drone untuk mensurvei area, dan nelayan menemukan tubuh Micha di air setelah mendengar suara tangisan. Jenazahnya ditemukan 2 hari setelah dia mengajukan gugatan cerai dan perintah penahanan terhadap JP telah dikeluarkan. Lalu pihak kepolisian menyelidiki keberadaan JP saat kejadian, tetapi tidak dapat memastikan apakah dia mengemudikan mobilnya
atau hanya tes alkohol yang dilakukan pada tubuh Micha tanpa otopsi yang lebih mendalam, kematian Micha ditetapkan sebagai bunuh diri dan JP diberi kendali atas jenazahnya, memutuskan untuk mengkremasinya. Hanya sehari setelah penemuan tubuh Micha memberikan khutbah, JP memberikan khutbah di gerejanya, mengumumkan kematian istrinya dengan cara yang kontroversi. Saat keluarga Micha meragukan keadaan kematiannya, mereka mulai mengungkapkan keraguan tentang pernyataan JP dan perilaku sebelum kematian Micha. Micha mengakui sebelumnya tidak ada konfirmasi apakah JP benar-benar mengemudikan mobilnya yang tertangkap kamera bersama kekasihnya. Kekasih tersebut adalah wanita yang JP coba dekati dengan meninggalkan tips $20 dan nomor telepon. Keluarga Micha meragukan suara dalam panggilan 911 yang terdengar tidak seperti dirinya. Karena biasanya dia berbicara dengan cepat dan bersemangat, ada spekulasi kalau Micha mungkin tidak sendirian saat menelpon. Jika dia benar-benar khawatir, dia seharusnya meninggalkan catatan atau memberi tahu keluarganya tentang lokasinya. Pertanyaan muncul mengenai mengapa ada tanah di tangannya dan mengapa dia membeli makanan jika berniat mengakhiri hidupnya, serta rencana untuk melakukan perjalanan misi dan janji temu minggu berikutnya. Kasus ini menarik perhatian FBI untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena banyak pertanyaan yang belum terjawab, kekasih JP menyebut Micha sebagai orang yang sakit mental dan mengklaim kalau dia tidak meminum obatnya. Meskipun wanita itu tidak mengenal Micha secara pribadi, JP juga terlibat dengan pelayanan wanita yang pernah dia goda. Setelah kematian Micha, wanita tersebut menerima pesan dari JP menanyakan kabarnya. Suami dari kekasih JP mengalami kecelakaan tragis yang membuatnya lumpuh dan akhirnya meninggal dengan JP memimpin pemakamannya. Rumor yang beredar kalau JP telah dikeluarkan dari gereja Solid Rock dan saat ini situs web gereja tersebut sedang offline, menciptakan suasana ketidakpastian dan kecemasan. Tentu seperti apa kisah selanjutnya dan perkembangan dari mereka, silahkan ikuti beritanya saja karena saat ini proses persidangan belum tersedia dan polisi pun juga belum melakukan pemeriksaan ada apa di balik motif kematian seorang Micha itu. Terima kasih sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, komen dan share jika cerita ini menarik. Terima kasih.